Balik lagi di Celana Pendek. Di video kali ini kita akan membahas lagi alur cerita film. Kalau kalian tuh suka nonton film dengan genre menegangkan, ini cocok banget buat kalian tonton. Dan ceritanya itu sangat seru. Nah, perjalanan kita itu akan panjang untuk alur cerita film ini. Jadi buat kalian yang belum, silahkan nanti kalian bisa subscribe dulu teman-teman, biar nggak ketinggalan untuk part yang selanjutnya. Nah, seperti apa untuk alur ceritanya, seperti apa keseruannya, dan kalian akan diajak untuk menebak-nebak kira-kira siapa sih pelaku utama ataupun dalang dari kasus yang akan kita hadapi di alur cerita film ini. Simak terus alur ceritanya, semoga kalian suka. Film ini menceritakan tentang seorang profiler kriminal bernama Jang yang tugas sehari-harinya adalah menyelidiki kasus kriminal seperti pembunuhan. Dirinya merupakan orang tua tunggal yang membesarkan putrinya bernama Habin. Suatu ketika Jang tengah menyelidiki sebuah kasus pembunuhan, namun dirinya mendapati bahwa bukti-bukti pembunuhan yang ada mengarah pada pelaku yang tak lain dan tak bukan adalah putrinya sendiri. Lalu bagaimana Jang menyingkapi ini? Dan inilah 그러고 싶지 않아. film ini diawali dengan Jang yang mendatangi TKP penemuan kerangka manusia di sebuah hutan. Di situ Jang melihat rekan kerjanya bernama Detektif Oh sedang menginterogasi seorang laki-laki yang diduga pertama kali menemukan kerangka tersebut. Pria itu mengatakan tak sengaja menemukan kerangka tersebut karena hendak mengambil air bersih di gunung. Kemudian Jang langsung menghampiri kerangka manusia itu. Di situ Jang mengatakan kepada salah satu tim forensik bahwa kerangka tersebut adalah gadis SMA berusia 16 tahun. Mendengar itu tim forensik pun bertanya-tanya dari mana Jang tahu itu kerangka anak SMA, padahal Jang hanya melihatnya saja. Kemudian Jang mengatakan dirinya melihat perkembangan tulang siku dari kerangka tersebut yang menunjukkan bahwa usia kurang lebih 16 tahun. Setelah itu, Jang melihat-lihat di sekitar TKP. Dirinya melihat ada bekas penyadapan di pohon karet. Lalu Jang menemui pria yang menemukan kerangka tersebut. Dirinya mengatakan bahwa pria tersebut telah berbohong, tidak mengambil air bersih di gunung, melainkan menyadap pohon karet. Dan Jang mengatakan lagi bahwa pria tersebut telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Hutan. Dan Jang meminta rekannya untuk membawa pria tersebut ke kantor. Mendengar itu, Oh tampak kesal kepada Jang dan meminta Jang tidak mengurusi pekerjaan orang lain. Dan setelah Jang pergi, rekan Oh mengatakan bahwa Jang memang orang yang sangat ahli dalam bidangnya, walaupun hanya dengan melihat saja. Dan scene berpindah saat Jang pulang ke rumah, lalu menyiapkan makanan untuk putrinya, yaitu Habin. Kemudian Jang langsung menjemput Habin di tempat les. Namun setelah menunggu lama, Habin tak menunjukkan batang hidungnya. Setelah itu, Jang langsung menemui petugas di tempat les. Tetapi di situ petugas les mengatakan bahwa Habin sudah keluar les sejak 2 bulan lalu. Mendengar itu Jang pun terkejut. Di sisi lain ada Habin yang sedang menaiki kereta. Dirinya terlihat memperhatikan 2 wanita yang sedang beraksi mencuri HP penumpang kereta. Dan saat salah satu wanita pencuri tersebut bernama Songmin telah mengambil HP salah satu penumpang, tiba-tiba penumpang itu sadar HP-nya hilang dan langsung menelpon HP-nya yang hilang. Lalu tiba-tiba HP itu berbunyi. Melihat itu Songmin pun tampak panik. Kemudian terdengar suara sirine yang sangat keras sehingga bunyi nada dering HP itu pun tersamarkan. Dan Songmin lalu temannya bernama Pak pun lolos dari tuduhan pencurian. Setelah itu, Songmin dan Pak pun turun dari kereta diikuti oleh Habin yang terlihat mengejar mereka berdua. Dan cerita berlanjut lagi saat Habin, Songmin dan juga Pak berada di kantor polisi karena mereka kedapatan berkelahi. Mendengar Habin di kantor polisi, Jang pun langsung menemui Habin di kantor polisi. Di situ polisi mengatakan bahwa Habin telah berkelahi dengan Songmin di motel dan di dalam kamar motel tersebut terdapat banyak HP curian. Mendengar itu Jang langsung menatap Habin. Lalu Habin menjelaskan bahwa Habin tidak mencuri HP dan yang mencuri HP adalah Songmin dan Park. Tetapi Songmin tak tinggal diam saja. Dirinya mengatakan bahwa Habin ingin masuk ke dalam gengnya dan mengatakan lagi bahwa Habin ingin kabur dari rumah seperti Songmin dan Park. Mendengar itu Habin pun mengelaknya. Lalu terlihat Jang langsung melihat mimik wajah Habin untuk mengetahui Habin berbohong atau tidak.
Setelah itu di rumah, Habin tak mau memakan masakan ayahnya. Dirinya mengatakan kapan ayahnya kembali lagi ke markas. Mendengar itu Jang pun mengatakan dirinya akan menundanya kembali ke markas karena ingin hidup bersama Habin. Di situ Jang juga terlihat meminta maaf pada Habin karena selama ini tidak menjadi figur ayah yang baik. Kemudian Jang mengatakan apa saja kegiatan Habin selama ini, dan Jang juga menanyakan kenapa Habin keluar dari tempat les dan kenapa Habin juga pergi ke motel. Mendengar itu, Habin pun mengatakan dirinya sudah terbiasa tanpa sosok ayah dan tak butuh figur ayah lagi. Lalu Habin meninggalkan Jang begitu saja. Keesokan harinya di kantor, terlihat Jang sedang rapat membahas penemuan kerangka bersama kepala dan rekannya. Di situ Oh mengatakan bahwa kerangka manusia tersebut sulit diidentifikasi karena tak ada jaringan kulit atau tulang rawan yang tersisa, dan butuh waktu berminggu-minggu untuk mengidentifikasi lewat DNA jaringan kulit paha. Kemudian setelah selesai rapat, terlihat Jang menghampiri kepala Cho untuk berbicara, namun Pak Cho mengatakan untuk Jang melakukan wawancara saja untuk mencari pengganti dirinya. Di sisi lain ada dua calon polisi yang mendaftar menggantikan posisi Jang, yaitu Hong dan Lee, dan terlihat Jang sedang menyeleksi mereka berdua. Setelah itu Jang menghampiri kepala Cho dan mengatakan dirinya tak mau kembali ke markas karena ingin menjaga putrinya. Namun Pak Cho mengatakan tak bisa membantunya karena keputusan tersebut bukan dirinya yang membuat. Dan scene berpindah saat Jang melihat Habin jalan bareng sepulang sekolah bersama seorang laki-laki. Dan sampai di rumah Jang langsung menanyakan kepada Habin. Namun Habin mengatakan bahwa lelaki itu hanya temannya. Kemudian saat ingin meninggalkan kamar Habin, Jang mendengar HP bergetar di dalam tas Habin. Lalu Jang menggeledah tas Habin dan benar saja, di dalam tas Habin terdapat sebuah HP. Lalu Jang menanyakan siapa pemilik HP tersebut. Kemudian Habin mengatakan kalau itu HP temannya yang dititipkan kepadanya. Di situ Jang tak percaya begitu saja ucapan Habin. Lalu Jang langsung menyita HP tersebut. Setelah itu, Jang menelpon Letnan Park, salah satu rekannya, untuk mencari tahu siapa pemilik HP tersebut. Malam harinya, Habin terlihat mengambil HP tersebut di sebuah laci. Dan keesokan harinya, saat Jang masuk kamar Habin, dirinya terkejut Habin tak ada di kamarnya. Lalu dari jendela, dirinya melihat Habin membawa tas dan koper. Kemudian Jang langsung mengejar Habin. Di situ Jang sudah salah sangka. Dikiranya Habin hendak kabur, tetapi ternyata Habin hendak studi tour di sekolahnya. Dan saat mengantar Habin ke sekolahan, Jang melihat mimik wajah Habin sama seperti mimik wajah Habin saat di kantor polisi. Dan dirinya kebayang terus tentang Habin yang mencuri HP orang lain. Dan scene berpindah saat Hong dan Lee yang keduanya diterima bekerja. Di situ Lee tak menyangka bahwa Jang menerima Hong juga. Malam harinya terlihat Jang mengirim pesan kepada Habin namun tak dibalas. Kemudian Jang melihat video saat kejadian Songmin dan Park mencuri HP di kereta yang dikirim dari petugas polisi yang mengurus masalah Habin dan Songmin. Setelah melihat video tersebut, Jang merasa menyesal karena tak mempercayai Habin. Setelah itu, Jang berhalusinasi bertemu dengan almarhum istrinya yaitu Jisoo. Di situ Jisoo mengatakan apakah sesulit itu untuk percaya kepada Habin. Dan Jisoo juga mengatakan bahwa Jang tak tahu sebenarnya bagaimana Habin. Mendengar itu Jang pun terdiam. 뭐하면 알아? Keesokan harinya, polisi mendapat laporan bahwa ada pembunuhan di Gunung Daehua. Dan setelah menuju TKP, terlihat ada genangan darah sebanyak 2 liter di sebuah bangunan. Dan cerita berlanjut saat Kepala Cho mengadakan rapat dengan rekan-rekannya. Di situ salah satu rekannya mengatakan korban adalah seorang wanita yang bergolongan darah O. Dan sampai saat ini mayat belum ditemukan. Mendengar itu, Jang meminta izin kepada Pak Cho untuk membantu memecahkan kasus ini sebelum dirinya pergi. Dan Pak Cho pun memberikan Jang waktu 2 bulan untuk Jang mengungkap kasus ini. Dan scene berpindah saat semua polisi dan tim forensik digerakkan ke TKP. Di situ terlihat Jang memasuki sebuah bangunan, diikuti dengan Lee dan Hong. Hong mengatakan banyak senjata di tempat ini, namun tak ada bercak darahnya.
dan kemungkinan ini adalah pembunuhan berencana. Kemudian terdengar suara anjing menggonggong, menemukan sebuah lubang bekas galian. Namun di situ tak ditemukan sebuah mayat. Setelah itu di kantor, Oh tampak kesal kepada Jang karena tak ikut rapat. Lalu Jang berasumsi bahwa kemungkinan mayat termutilasi dibuang ke waduk kota dan Jang akan mencari tahunya. Malam harinya investigasi dimulai lagi. Di bangunan TKP tersebut, Jang berbicara dengan Lee. Jang mengatakan pelaku tak membunuh korban di bangunan ini dan kenapa mayatnya tak dikubur mungkin terjadi masalah tak terduga. Jang juga menambahkan lagi, bukannya pelaku tak mau membersihkan darah korban, tetapi karena pelaku kebingungan dan membawa mayat korban pergi dari tempat ini, lalu membakar mobil untuk menghilangkan barang bukti. Di sisi lain, Oh tampak mengecek CCTV jalan untuk mencari petunjuk mobil putih yang telah dibakar pelaku. Kemudian Jang mendapat kabar dari guru Habin bahwa Habin tak ikut study tour. Mendengar itu Jang pun terkejut, lalu menelpon Letnan Park lagi menanyakan di mana terakhir menyala HP yang dirinya tanyakan kemarin. Setelah itu, terlihat Jang mendatangi TKP kedua, yaitu mobil yang dibakar pelaku. Kemudian Jang mendapat informasi bahwa terakhir HP tersebut menyala di Gunung Daihua. Melihat itu Jang pun panik dan bertanya-tanya kenapa Habin mendatangi tempat ini. Lalu Jang memastikan lagi kepada salah satu rekannya apa golongan darah korban. Kemudian rekannya mengatakan golongan darahnya adalah O. Lalu terlihat Jang langsung mengambil kaca dan menggoreskan kaca tersebut ke tangannya. Dan darah yang keluar dari tangannya dimasukkan ke dalam wadah. Di situ Jang mengira bahwa Habin adalah korbannya. Di sisi lain petugas menemukan bukti baru, yaitu sehelai benang merah di dekat TKP. Lalu benang merah itu pun langsung dimasukkan ke dalam plastik. Dan cerita berlanjut lagi kepada Habin yang menabrakkan dirinya ke mobil. Kemudian Jang membawa darah tersebut ke tes DNA, tetapi hasilnya darah Jang dan korban tak ada kaitannya. Lalu tiba-tiba Jang mendapat kabar bahwa Habin masuk ke rumah sakit. Dan scene berpindah saat masa lalu. Di situ Jisoo memberikan surat cerai untuk Jang, dan Jisoo mengatakan bahwa Jisoo tak suka dengan sikap Jang yang selalu curiga kepada Habin, dan itu bisa menghancurkan hidup Habin ke depannya. Kemudian alur dibawa ke masa sekarang. Saat Jang mengantar Habin pulang dari rumah sakit, dirinya terkejut melihat nenek Habin berada di teras rumahnya. Lalu Jang menanyakan kepada Habin kenapa neneknya datang kemari. Padahal kan selama ini Habin jarang ngobrol dengan neneknya. Lalu Habin mengatakan dirinya butuh neneknya untuk membantu keramas rambutnya karena tangan Habin saat ini masih sakit. Setelah itu Jang menanyakan dari mana Habin selama ini. Jang mengatakan sudah mengetahui bahwa Habin tak ikut study tour sekolah. Namun Habin tak mau menjawab dan langsung keluar dari mobil untuk menemui neneknya. Setelah itu Jang mendapat telepon dari kantor untuk datang rapat. Setelah tiba di kantor, Jang langsung ikut rapat. Di situ Oh mengatakan bahwa mobil yang dipakai pelaku adalah mobil bodong. Kemudian Oh mendapatkan rekaman CCTV di daerah Gunung Daihua. Dan di dalam video tersebut ada sekilas sosok wanita muda sedang melintas. Melihat itu Jang pun terkejut karena baju wanita di dalam CCTV mirip baju yang Habin kenakan tadi. Setelah itu, Detektif Kim membagikan berkas nama-nama orang yang berkaitan dengan pelaku, dan di situ muncul nama Habin. Melihat nama putrinya, terlihat raut wajah Jang pun menjadi gelisah. Lalu Jang mendatangi tim forensik. Di situ Jang menanyakan barang bukti berupa sehelai benang merah. Kemudian petugas forensik berkata dirinya tidak tahu ini apa, namun yang jelas benang merah tersebut milik pelaku. Dan cerita berlanjut saat Jang pulang ke rumahnya. Saat mengetuk pintu kamar Habin, ternyata Habin tak ada di kamarnya. Lalu saat Jang membuka pintu kamar, ada sebuah benda putih jatuh di celah pintu. Kemudian Jang langsung masuk ke dalam kamar Habin untuk memeriksa baju Habin apakah ada warna merah seperti benang merah yang menjadi barang bukti. Namun setelah membuka lemari Habin, Jang tidak menemukan apa-apa. Lalu dari balik jendela terlihat Habin hendak pulang ke rumah. Kemudian Jang pun bergegas keluar dari kamar Habin.
Setelah itu, saat hendak masuk kamar, Habin menyadari bahwa ada yang masuk ke kamarnya. Walaupun Jang sudah memasang kembali benda putih tersebut, ternyata masih ada satu lagi benda yang jatuh yang sebelumnya dipasang di sisi kiri pintu. Lalu tiba-tiba Jang menyapa Habin, dan saat melihat gantungan merah di tas Habin, Jang sangat terkejut sampai gelas di tangannya pun terjatuh, dan tak menyangka bahwa Habin adalah pelaku yang selama ini dicarinya. 할머니 부른 저희가 뭐야? Dan cerita dibawa ke masa lalu. Saat kecil, Jang seperti menuduh Habin menyelakai adiknya, yaitu Hajun. Di situ terlihat Jang memaksa Habin untuk mengaku sampai tidak sadar ada benda di atas lemari jatuh menimpa Habin. Kemudian Jisoo pun langsung mengambil Habin dan mengatakan bahwa Habin tak mungkin melakukannya. Dan scene berpindah saat Jang sedang rapat bersama tim forensik. Di situ tim forensik mengatakan bahwa korban adalah seorang wanita dan di dalam kandungan darahnya mengandung liraglutida, semacam obat diabetes. Kemudian setelah Jang melihat CCTV di parkiran mobil rental, dirinya terkejut ternyata Songmin lah yang meminjam mobil putih itu. Lalu terlihat Jang meninggalkan kantor begitu saja. Dirinya langsung mencari tahu akun media sosial Songmin dan orang yang sering berinteraksi dengan Songmin. Lalu Jang terlihat mengirim pesan kepada akun bernama Mimi untuk bertemu. Kemudian akun Mimi meminta bayaran bertemu di sebuah hotel. Saat tiba di hotel, Jang melihat teman Songmin bernama Park yang diantar oleh seorang laki-laki bernama Yongmin. Di situ Park mencoba menghubungi Jang, namun Jang tak menjawab pesan dari Park dan terlihat Yongmin memarahi Park karena tak menemukan pelanggan. Setelah itu Jang mengikuti kemana mobil Yongmin pergi. Lalu saat sampai di rumah Yongmin, Yongmin sadar telah diikuti oleh Jang. Kemudian Yongmin dan Park pun kabur lagi. Setelah itu Jang menemui Habin. Di situ Jang mengatakan dirinya tahu bahwa pada hari itu Habin menemui Songmin di Gunung Daehwa. Mendengar itu Habin mengatakan dirinya tak ikut study tour karena tak mau tertawa berbincang dengan temannya yang seolah-olah tak ada apa-apa. Dan Habin menambahkan lagi bahwa dirinya masih terpukul atas kematian ibunya dan tinggal di rumah lebih menyakitkan apalagi bersama sang ayah. Dan sebelum Habin pergi ke kamarnya, Habin mengatakan tak pernah bertemu lagi dengan Songmin setelah bertemu di kantor polisi. Dan Habin meminta Jang percaya kepadanya satu kali saja. Keesokan harinya Jang mendapat info dari Lee bahwa Songmin menarik uang tunai di ATM. Kemudian Oh dan rekannya berhasil menangkap Yongmin yang hendak kabur. Lalu saat Yongmin diinterogasi, Oh menemukan sejumlah uang di dalam tas Yongmin. Lalu Oh menanyakan di mana Songmin. Mendengar itu Yongmin pun mengatakan tak tahu keberadaan Songmin. Karena diketahui hubungan Songmin dan Yongmin adalah rekan bisnis prostitusi dan sama-sama pernah dijerat pidana. Setelah itu terlihat Jang dan Lee menemui wanita pemilik rumah yang ditempati Yongmin dan kawan-kawan. Wanita tersebut bernama Seung-hui. Seung-hui mengatakan tak pernah melihat Seung-min. Kemudian Jang tampak memperhatikan luka memar di tangan Seung-hui. Lalu Jang menanyakan apakah Seung-hui sudah berkeluarga. Kemudian Seung-hui mengatakan dirinya tinggal bersama putranya yang masih SD. Dan luka memar di tangan Seung-hui, dirinya mengatakan jatuh di kamar mandi. 아빠랑 같이 사는 거. 일부러 차에 뛰어든 거잖아. 내 말 좀 믿어주면 안 돼? Dan scene berpindah saat Hong memantau sosial media Songmin. Lalu Hong mengatakan bahwa Songmin membeli obat semacam obat liraglutida untuk melangsingkan tubuhnya. Mendengar obat liraglutida, Jang langsung mengatakan bahwa Songmin adalah korban. Di sisi lain ada Park yang berada di kantor polisi. Dirinya diinterogasi oleh para detektif karena mengambil uang Songmin di ATM. Kemudian Jang menemui Park. Di situ Park mengatakan bahwa dirinya bersama Songmin telah menabung bersama, makanya Park mengambil uang di ATM Songmin. Lalu Park juga mengatakan kalau Jang harus membebaskan Park dan Park tak akan membocorkan kalau Habin bertemu dengan Songmin pada malam itu. Dan sebelum Park pergi, Park mengatakan kalau Habin mencuri HP Songmin dan pada malam itu Habin bertemu dengan Songmin untuk mengembalikan HP Songmin.
Mendengar itu, Jang berspekulasi bahwa Habin yang membunuh Songmin. Dan cerita dibawa kepada masa lalu. Terlihat Jisoo, Jang beserta para polisi sedang mencari Habin di hutan. Di situ mereka sempat bertanya kepada warga sekitar melihat Habin dan adiknya Hajun atau tidak. Dan tak lama kemudian, polisi berhasil menemukan Habin dengan baju berlumuran darah, sementara Hajun tewas jatuh ke jurang. Dan di situ Jang sempat terkejut dan mengira bahwa Habin yang membunuh Hajun. Dan scene berpindah saat Oh dan Jang mengatakan kepada Kepala Cho bahwa Songmin adalah korban. Lalu Kepala Cho menuduh Yongmin dan kawan-kawan yang membunuh Songmin dan akan dibuatkan surat penangkapan. Dan untuk sementara, Yongmin dan Park dibebaskan terlebih dahulu karena kurangnya bukti. Setelah itu ada Habin yang mendatangi kantor Jang. Di situ Habin terlihat mengantarkan pakaian untuk ayahnya. Dan saat menaruh pakaian ayahnya, Habin melihat berkas bukti-bukti yang mengarah kepada pelaku, yaitu penemuan benang merah. Dan selepas pulang dari kantor, terlihat Habin langsung membakar gantungan kunci merahnya. Setelah itu ada Hong yang mendatangi kantor polisi yang menangani pertikaian Habin dan Songmin. Di situ Hong menanyakan siapa wali dari Habin. Lalu petugas polisi mengatakan wali dari Habin adalah seorang polisi bernama Jang. Mendengar itu Hong pun terkejut, lalu setelah keluar dari kantor polisi, Hong dengan sengajanya merahasiakan siapa ayah Habin dari Lee. Di sisi lain ada Jang yang pikirannya kebayang terus mengenai Habin yang mencuri HP Songmin. Kemudian Jang langsung pulang ke rumahnya dan menanyakan kepada Habin, apakah Habin membunuh Songmin. Lalu Habin malah balik bertanya kepada Jang dan mengatakan apakah ayahnya mengira Hajun meninggal karena kecelakaan. Dan apakah ayahnya juga mengira bahwa ibunya meninggal karena bunuh diri. Mendengar itu Jang pun tampak terkejut. Di sisi lain juga di depan rumah Jang ada Oh dan anak buahnya menghampiri rumah Jang untuk bertemu dengan Habin. Karena diketahui nama Habin termasuk dalam orang yang berkaitan dengan pelaku. Gimana nih teman-teman setelah nonton sampai akhir untuk alur cerita filmnya? Kalau menurut saya pribadi untuk film ini seru banget. Kalau kalian tuh udah tahu kira-kira siapa dalang ataupun otak dari kasus ini, silahkan nanti kalian bisa komen aja di bawah. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan untuk part yang selanjutnya. Sampai berjumpa lagi di next video.